Oke, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Iya, pada video kali ini saya mau ngikutin permintaan dari banyak penonton yang banyak banget nge-request untuk saya beli dan review HP X flagship. Ini adalah HP mantan flagship yang udah rilis di tahun 2019, di 2019 akhir. Dan of course ini dari Sony ya. Kita langsung aja buka ya. Kemarin itu saya udah pernah nyobain Sony Xperia One ya, dan ini adalah salah satu generasi yang sama di tahun 2019. Ya, kalian udah pasti tahu lah, udah bisa nebak. Ini HP Sony apa? Oke, saya dapat bonus casing. Nah, ini dari bentuknya seperti ini, kameranya ada di sebelah kiri. Kalian bisa nebak. Ya, ini kotaknya. Ya, ini dia Sony Xperia 5 generasi yang pertama. Ini kayaknya terlalu terang. Oke, ini udah lebih pas untuk warnanya. Ya, jadi ini adalah Sony Xperia 5 generasi yang pertama. Jadi saya beli si Sony Xperia 5 ini di harga 4 jutaan. Nanti kalian bisa cek aja link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Oh, banyak sekali bonusnya. Tadi udah dapat casing, ini dapat tempered glass, dan ini dia si HP-nya. Kita lihat lagi. Ini untuk kotaknya kelihatan bukan kotak original, tapi untuk sebuah kotak yang bukan original. Ini bagus. Dan saya belinya enggak di toko yang kalian khawatirkan banget. Toko yang itu tuh, yang kalian kalau beli di toko ini mending nggak usah deh. Nah, ini saya dapat charger KW, charger yang nggak bagus. Terus selain itu dapat apa lagi? Ya, ini dapat dongle USB-C sama jack audio 3,5 mm. Terus ada earphone yang menggunakan jack audio 3,5 mm. Lanjut, di dalamnya ada kabel data USB-C to USB-A. Ya, USB-C to USB-A. Dan udah, itu aja isinya ya. Sekarang kita langsung aja beralih, kita cobain si HP-nya. Iya, jadi ini dia si Sony Xperia 5 generasi yang pertama. Secara feel ini nggak jauh beda dengan Sony Xperia One ya, yang generasi pertama yang waktu itu udah pernah saya coba. Dan saya bikin video reviewnya. Dari belakang ini ada 3 kamera, terus di sini ada SIM tray. Kita bakal lihat SIM tray-nya. Ya, ini untuk SIM tray-nya sama ya dengan kebanyakan HP Sony lainnya. Terus di sini ada layarnya ini lebih kecil sedikit, dimana dia menggunakan layar 6,1 inch dan juga dia udah menggunakan panel OLED. Panelnya itu sama sebenarnya dengan Xperia One, tapi ini resolusinya lebih rendah di 1080p aja. Terus di bagian kanan, ini kita bisa lihat di bagian kanan ada tombol power, fingerprint scanner yang terpisah dengan tombol power, volume up, volume down, dan juga di sini untuk foto ya. Di bawah ada grill speaker, USB-C, di depan ada 1 buah kamera, dan ini juga stereo ya. Sekarang coba langsung kita nyalain aja. Oke, jadi ini tadi udah saya setting terlebih dahulu. Kita coba pertama kali tes fingerprint scannernya ya. Karena pengalaman saya fingerprint scannernya waktu di Xperia One tuh nggak enak banget ya, karena susah banget buat unlock padahal tangan nggak lagi kotor. Ini kita cobain. Ya, tadi pertama udah gagal. Ya, ini kayaknya masalahnya masih sama. Ini tangan udah bersih. Coba ya, saya lap dulu. Nah, ini bisa. Nah, kembali lagi kayak gini. Jadi masalahnya tuh masih sama ya, seperti di Xperia One. Terus sekarang kita coba cek di AIDA 64. Ini saya udah install. Kita lihat spesifikasinya di sini. Untuk sistem dia menggunakan RAM 6GB, internal memori 64GB, dan versinya adalah 901SO. Jadi 901SO ini adalah versi SoftBank. Ini provider Jepang. Terus CPU Snapdragon 855 yang masih ngebut banget ini sih kalau dipakai di tahun 2021. Masih enak pokoknya. Terus untuk display
Ini menggunakan Full HD 6,1 inch. Sayangnya dia masih refresh rate-nya 60 Hz. Karena ukurannya ini yang kecil, jadi ini digenggamnya tuh asik banget, enak banget ya. Jadi lebih compact gitu. Memang secara feel solid agak sedikit di bawah si Xperia One. Terus refresh rate-nya 60 Hz masih. Untuk network, oh ya, kita tes. Ya, di sini untuk network saya pakai si merah, masih dapat sinyal 4G. Memang kalau sinyalnya HP Jepang tuh agak sedikit ya, kurang manteng gitu. Ini cuma dapat 3 bar. Lanjut, untuk baterai kita lihat baterainya kecil banget, cuman 3000 mAh doang. Ya, kita lihatlah apakah daya tahannya masih kuat untuk dipakai seharian. Terus kita cek untuk Android versionnya, dia masih menggunakan Android 10. Tapi harusnya dia udah Android 11. Saya biasanya installnya pakai Xperia Companion dan itu bakal bisa aja diinstal dengan mudah kok. Udah gitu, terus kita coba ya tes untuk kameranya. Setup kameranya di belakang nih dia triple 12 megapiksel. Kamera utama, ultrawide, sama telefoto. Jadi di sini ada tiga-tiganya tuh menggunakan kamera 12 megapiksel. Kalau di depan ya kameranya cuma satu, yaitu di 8 megapiksel. Ini coba kita tes ambil foto dulu ya. Ya, tadi itu dia sampel fotonya. Gimana menurut kalian? Apakah oke? Terus untuk fiturnya masih sama ya. Di sini juga ada fitur Cinema Pro. Di sini untuk mengambil gambar dengan rasio 21:9. Ini persis sama aja dengan di Xperia One. Ya, kita bisa lihat dan nanti kasih efek-efek sinematik tuh di dalamnya. Nah, di sini kayak ada lensnya, ada yang 26, 16, dan 52. Ini seperti kamera DSLR ya. Ini 16 mm harusnya dia menggunakan kamera utama, kamera ultrawide. 26 mm ini kamera utama dan 52 mm ini kamera telefoto. Dengan bukaan diafragma yang beda-beda, 2.4, 1,6 sama 2.4. Ini keren ya. Terus dia ada efek-efeknya nih, ada beberapa efek yang kalau bisa bikin video sinematik, ini bakal ngebantu banget untuk bikin sebuah video lebih keren. Untuk resolusinya ada di 4K maksimal ya. Sama ini harusnya dengan yang di kamera biasanya, dan dia FPS-nya ada 2 aja karena ini untuk sinematik. Itu biasanya hanya bermain di 24 sama 30 FPS doang. Ya, ini kalian bisa lihat lah ada kodek segala macamnya. Ini benar-benar keren. Oke, itu dia. Sementara untuk aplikasi bloatware tentu sangat banyak. SoftBank ini banyak sekali aplikasi-aplikasinya, dan ini sih sebenarnya bisa dihapus kok. Saya udah pernah nyobain yang versi sebelumnya. Versi yang Xperia One SoftBank itu aman, bisa dihapus kok. Ya gitu aja, nanti bakal coba ya saya pakai si Xperia 5 ini dalam waktu beberapa bulan, dan kira-kira apakah menarik untuk dimiliki. Dan dengan harga tadi 4,5 juta, belum termasuk dengan cashback ya, jadi sekitar 4,3 jutaan aja. Apakah handphone ini menarik? Dan kalau kalian penasaran, tungguin aja nanti reviewnya sekitaran 1 atau 2 minggu ke depan akan saya publish di channel saya. Dan kalau kalian penasaran untuk link pembelian, langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Makasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.